Teman-teman, gue baru baca di YouTube juga ada, gue nonton. Katanya kalau sholat safnya itu direnggangin, kita nggak merapatin saf sholat, walaupun itu lagi pandemi, kita itu termasuk pengikut Dajjal. Gitu katanya. Oh ya, lupa teman-teman, gue belum salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi banyak banget ya narasi-narasi agama yang dikaitin dengan COVID, tapi narasi itu malah seakan-akan nyulitin kita sebagai orang Islam. Emang ada hadisnya, itu hadis sahih. Rasulullah pernah bilang, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi rapatkan barisan, karena merapatkan barisan sholat berjamaah itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, ini yang harus digarisbawahi, kesempurnaan sholat. Nah, makanya mayoritas ulama fikih itu bilang bahwa merapatkan barisan saat sholat berjamaah itu bagian dari sunnah. Itu kalau dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan seperti sekarang, kita ada uzur namanya. Agama itu memberikan rukhsah atau dispensasi. Ya, jadi perlu garis bawah ini, kalau kita ada uzur, kita akan diberikan rukhsah oleh agama atau dispensasi. Oleh karena itu, ulama membolehkan kita merenggangkan shaf sholat berjarak 1 atau sampai 1,5 meter, apalagi di wilayah yang memang persebaran COVID-nya itu banyak. Jadi untuk menghindari kita agar tidak terpapar COVID-19 gitu ya, makanya ulama membolehkan merenggangkan shaf sholat. Merapatkan shaf sholat itu bagian dari sunnah. Sementara menjaga jiwa agar tidak terpapar COVID-19 yang bahkan nanti sampai menyebabkan kita meninggal sebab COVID itu, ya kita harus menjaga jarak. Wajib. Jadi menjaga jiwa itu wajib, merapatkan shaf sholat itu sunnah. Kalau teman-teman disuruh milih yang wajib atau yang sunnah yang didahuluin. Kalau ada bertabrakan seperti itu, ya tentu kita milih yang wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah itu teman-teman. Jadi kita memahami hadis itu nggak boleh tekstual. Harus dilihat juga bagaimana komentar ulama. Nah ulama atau fikih, ya, hukum Islam sudah memberikan kita rukhsah, dispensasi. Agama Islam itu agama mudah, agama yang fleksibel. Ada yang mudah, ngapain lu cari yang susah, ngadi-ngadi banget sih. Oke, itu tadi kesimpulan dari berita yang gue baca atau yang gue dengar dari YouTube. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sepakat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahong ini. Jadi memang betul kita harus tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya saat sholat di masjid. Kenapa begitu? Karena dimanapun kita berada, itu bisa tertular oleh virus COVID-19 ini. Pertama, kita masih dalam kondisi pandemi. Kemudian yang kedua, virusnya nggak milih tempat nih kalau menular gitu ya. Bisa di masjid, bisa di berbagai tempat lainnya. Ketiga, kita harus tetap jaga jarak dan memakai masker kalau misalnya lagi sholat di masjid. Jaga jarak nih minimal 1,5 meter deh. 1 meter ya kalau beberapa instansi menyebutkan. 2 meter jauh lebih baik lagi. Dan tetap harus pakai masker. Kenapa? Kan ceritanya nih virus itu terutama ya virus COVID ini nih, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ditularkan melalui droplet yang keluar dari mulut kita. Itulah kenapa kita harus tutup pakai masker. Setelah itu jaga jarak gitu. Dan jangan banyak berbicara ketika berada di dalam masjid. Supaya ibadahnya dapat, virusnya nggak dapat, nggak ketularan. Saya sangat sepakat. Tapi walaupun begitu ya, kita lihat dulu nih sikon dan kondisinya. Bagaimana keadaan di daerah tempat tersebut. Tadi Ustadz Awan juga udah menjelaskan bahwa ketika daerah tersebut itu red zone gitu ya. Bayangkan ketika awal Juli lalu itu terjadi hampir 500 kasus di satu kecamatan. Itu artinya tuh
kayak ranjau gitu ya, masing-masing itu kita nggak tahu nih ada kuman COVID apa nggak. Kalau kondisinya lagi tanda kutip genting seperti itu, sebaiknya memang jangan sholat di masjid dulu begitu, di rumah dulu masing-masing. Walaupun kita jaga jarak, tapi kalau misalnya di situ resikonya sangat tinggi, ya itu tetap aja bisa berpotensi. Jadi saya rasa sangat jelas gitu bahwa tetap harus jaga jarak di masjid gitu. Dan tidak hanya di masjid sih, di tempat ibadah lainnya. Di gereja, di kelenteng, di tempat ibadah manapun. Karena selama berinteraksi sesama manusia, selama ada manusia di situ, yang mana virusnya hidup, gitu, ya artinya bisa menularkan kepada orang lain. Gitu. Itu yang harus kita pahami bersama. Semoga bisa dipahami.